perkenalkan, nama gue Arif, gue dari perwakilan Sipol. Gue ini mau ngomongin game yang lagi viral banget sekarang. Game itu ya namanya game Among Us ya. Mungkin ya para teman-teman atau para juri udah pernah main lah. Di iOS dan Android jumlah download game ini tuh udah dari 86 juta download lebih. Jadi gue ngebayangin kalau semua pengguna dikumpulin di satu tempat itu, satu pulau Jawa itu jadi generasi merunduk gara-gara Among Us. Among Us itu kan game yang gak ada tangannya ya, jadi pas ngekill aja tiba-tiba kepala dikeplak atau ditembak muncul tiba-tiba entah dari mana tuh tangan, tapi bisa viral gitu. Dan dia barusan ngalahin, kalau di Indonesia ngalahin Free Fire, dan Free Fire itu game yang gak ada pintunya gitu. Jadi Among Us yang gak ada tangannya bisa lebih dari 86 juta download. Kalau subscriber itu udah jadi King of Asia, King of Asia Tenggara lah. Jadi tadi kan game Free Fire gak ada pintunya, game Among Us itu gak ada tangannya. Jadi gue dapat formula baru buat para developer game buat nyetain game yang nggak ada. Jadi nanti kalau jadi subscriber udah bisa ngalahin PewDiePie sama T-Series. Jadi setelah gue lihat-lihat nih teman-teman gue setelah main Free Fire itu jadi emosian rata-rata. Pas di game kan tuduh-tuduhan tuh. Pas game di tongkrongan main game itu nggak hanya di game doang, ternyata pas di kehidupan nyata juga ke bawah gitu. Jadi ceritanya gue mau balik nih habis di main tongkrongan, temen gue pada nanyain mau kemana lu, gue jawab ya gue mau balik lah. Terus dia bilang ngapain lu balik sekarang, lu mau sabotase CCTV lu mau sabotase CCTV rumah lu, terus lu bantai kucing lu, tapi lu tuduh bapak lu yang ngacak-ngacak. Wah kacau dah gara-gara game mau kesini. Kita kan sekarang kuliah dari rumah ya. Kuliah dari rumah itu enak banget lah menurut gua. Gue tuh kan paling nggak bisa bangun pagi gitu. Gak bisa bangun pagi. Terus kalau kuliah pagi itu biasanya gua bangun tidur itu langsung buka laptop gitu. Jam 9 bangun tidur buka laptop langsung kuliah. Gua ngebayangin kalau ini dibawa ke offline gitu. Jadi bangun tidur langsung duduk di depan di meja di depan dosen gitu kan. Yang teman-teman rambutnya masih acak-acakan, yang teman belum pakai kerudung harus pakai mukena dulu. Terus dosen yang ibu-ibu harus nyusuin anak sama ngasih jatah ke suaminya. Gue ngebayangin itu gitu rasanya lucu banget. Juga waktu kita kuliah ini kan kadang-kadang ada beberapa dosen yang membolehkan kita buat off cam ya. Jadinya dosen itu nggak tahu kita lagi ngapain pada saat kuliah tersebut. Ada yang sambil nyapu, ngepel, masak, buat mie, buat anak, buat kandang, buat rumah, buat dan buat semuanya lah. Ya, makanya gue ngerasa kuliah offline itu ada positif dan negatifnya lah gitu kan. Ya mungkin hanya segitu aja ya dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang bilangnya sayang, ternyata cuma gimmick. Gak kerasa loh 7 bulan kemarin ya gara-gara corona kita gak ngapa-ngapain cuy. Ya kayak hashtag di rumah aja gitu ya. Tapi berhubung aku sendiri ya ada di Advobem jadi narahubung, ya mungkin level kegabutanku sedikit menurun ya karena 24 jam balesin chat kan. Tapi gara-gara balesin chat lama ya akhirnya mataku jadi sakit kan. Terus aku coba periksa ke dokter gitu. Tanyain dokternya, nah, kenapa kok bisa sakit? Iya dok, aku ngelihat semua yang ada di dunia ini tuh hitam, tapi cuma hati dan wajahnya dia aja yang berwarna.
Ya tapi setelah balesin semua chat ya otomatis gak ngapa-ngapain lagi kan ya. Ya daripada gak ngapa-ngapain ya akhirnya aku memutuskan buat telepon temenku. Ya sama-sama gak ngapa-ngapain juga sebenarnya. Ya pengen tanya di rumah ngapain. Bro, corona gini di rumah biasanya ngapain cuy? Ya paling nonton film, main PS, rapat broker. Udah. Lah, kakak tidur loh. Ya nggak mau tidur, takut mimpi indah. Karena ketika kita bermimpi indah lalu kita terbangun, kita akan kembali ke dunia nyata dan merasakan kembali sadisnya kenyataan. Aduh, sedih bro. Tapi pernah nggak sih dulu ngerasain biar bisa mimpi indah itu kita pasang dreamcatcher ya di rumah. Nah, aku dulu pernah pasang tuh di rumah. Tapi setelah aku putus sama mantanku ya dreamcatchernya aku lepas. Ya karena aku tahu setelah aku lepas kepergiannya, aku malah memimpikan semua kenangan indah bersamanya. Ya tapi mimpi ya kadang suka aneh-aneh ya. Aku dulu pernah mimpi tuh jadi lampu merah. Sedih bro, beneran. Ya ketika jadi lampu merah kan ya, ketika lampu merah dia berhenti dengan kesedihannya, tapi ketika lampu hijau dia malah jalan sama gebetan barunya. Aduh, aduh. Ya tapi udahlah ya, daripada aku gak ngapa-ngapain kan, akhirnya aku putuskan untuk ngegojek aja. Nah, jadi aku kalau ngegojek itu biasanya sambil nungguin orderan ya sambil buka YouTube kan. Tapi ada yang bikin aku kesel sama YouTube itu ada satu. Kesel kan? Sama. Tapi jujur bro, nungguin orderan itu kesel sama capek. Tapi ada yang lebih capek itu. Capek hati menunggu kepastian darinya. Tapi setelah nungguin itu setengah 10, dapat orderan dapat order, dapat GoFood seblak. Mas seblaknya satu level terserah. Ya udah. Tapi biasanya tutup jam 9 nih. Ya udahlah gas lah, siapa tahu masih ada kan. Pas sampai sana mbaknya nyambut bilang, "Wah, kebetulan Mas, seblaknya masih sisa." Wah, masih sisa nih. Ya udah Mbak, level satunya masih ada Mbak. Level 1 habis Mas. Duh, habisnya. Ya udah Mbak, level 2 ya. Sakit Mas. Lah kok sakit Mbak level 2 nya? Iya Mas, sakit rasanya kalau kita tahu pacar kita mendua di belakang kita. Aduh adik, nggak beres sih. Ya udah Mbak, level 3 Mbak, level 3 paling pedes. Jangan level yang paling pedes Mas, biasanya rasa seblaknya itu jadi pahit, pembelinya nggak akan sanggup. Lah kok nggak sanggup Mbak? Iya Mas, nggak sanggup mencerna pedasnya kata perpisahan dan menelan pahitnya rasa rindu. Aduh. Kesel banget ya kan. Aku marah-marah deh Mbak. Ya udah Mbak, apa aja deh yang terserah di sini. Yang ada saya beli. Udah habis Mas. Lah kok udah habis, katanya tadi masih sisa katanya. Iya Mas, yang tersisa hanyalah penyesalan dan semua kenangan. Aduh. Ya. Tapi ingat satu pesanku kawan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dia udah ada yang baru, kok kamu masih sendirian? Saya masih ilmu politik di Kemerdiansyah. Salam pasrah untuk satu hati yang telah berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama gue Nanda Fares, gue dari Ilmu Pemerintahan 2019. Di sini gue mengangkat tentang keresahan-keresahan yang gue miliki. Keresahan seperti apa? Pertama, gue punya keresahan-keresahan seperti kos-kosan di Malang. Kenapa? Karena kos-kosan di Malang itu banyak tentang kos-kosan Muslim. Kok bisa? Gue nggak tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi, tetapi gue punya keresahan seperti ketika orang-orang non-muslim yang ingin menginjakan kakinya di kos-kosan kamar temannya itu tidak bisa masuk karena terbatas dari awal, yaitu kos-kosan untuk muslim, non-muslim dilarang masuk. Sedangkan ketika lu bertanya dalam diri lu sendiri, apakah
server gue beda, apakah Tuhan gue beda, apakah ajaran gue berbeda? Kan di situ enggak, di situ adalah bentuk bahwa lu harus bisa mentoleransi semua agama menjadi satu dengan sesuai kepercayaan dan iman masing-masing. Kemudian gue berbicara tentang minoritas. Kenapa gue berbicara tentang minoritas? Karena dari pengalaman gue sendiri, ketika gue SD sampai SMP, gue itu masuk ke sekolah swasta yang notabene adalah agama Katolik. Sedangkan ketika gue SMA, gue masuk ke sekolah negeri yang notabene itu agama Islam. Ketika gue waktu SD sampai SMP, di situ gue merasa pendukung gue sedikit. Ketika kita bercanda tentang sebuah agama tertentu, ya tentu gue di situ merasa kurang kan. Pendukung gue sedikit, yang berani ngelawan sedikit. Tapi gue harus berani speak up, gue harus berani melawan dalam arti bercanda kan. Seperti apa dia ngatain, pertama, kok kita perlu dari kiri ke kanan? Gue jawab, daripada lu kanan ke kiri tapi komunis. Terus dia ngebales kan, lah lu gak punya muka, pemuka agama lu. Terus gue jawab, daripada lu cuma kayak kanjut digantung lagi, kayak telap layangan, talinya lagi kemana-mana, ya kan? Terus gue berbicara hal lain, yaitu tentang radikalisme. Apa sih radikalisme? Radikalisme adalah hal-hal yang sesuatu yang mengakar. Radikalisme di Indonesia itu biasa disebut teroris dalam tanda kutip. Kenapa? Karena mereka melakukan teror di agama-agama tertentu. Dan bagi radikalisme yang mengatasnamakan sebagai istilahnya teroris, mereka kan mengistilahkan bahwa mereka melakukan teror terhadap agama tertentu karena mereka tidak serupa dengan agamanya. Di situ kalian harus berpikir, apakah kalian dengan melakukan pemboman bunuh diri menjamin masuk surga? Apakah dengan kalian bunuh diri dengan bom, lu punya tiket sama Ridwan? Jadi lu barter gitu, lu beli tiket di sini bom, terus lu ngambil nih tiket VIP ke surga Firdaus, tapi ditukar sama bom, kan nggak mungkin. Darah lu di mana, usus lu di mana, limpah lu di mana, ginjal lu di mana? Coba lu pikirin hal-hal tersebut. Terus masih berbicara tentang keresahan gue yang lain. Gue punya keresahan tentang sesuatu, yaitu ketika gue melihat ada berita tempat ibadah yang dibakar. Kalian sempat berpikir nggak untuk kayak ini nih rumah suci, rumah Tuhan, tapi ada golongan-golongan tertentu yang membakar agama-agama tersebut. Setelah dibakar, orang-orangnya di dalam kan membaca doa. Ketika mereka membaca doa kan pasti bilang kan, kok bau asap, bau barbeque, bau panggang dan bau sebagainya. Tapi ketika pemuka agamanya itu berbicara tentang amin, setelah ditutup dengan doa tersebut, ternyata mereka yang dibakar karena agama-agama tertentu itu yang melakukan hal-hal serupa. Sekian dari materi gue, mohon maaf kalau gue ada kurang atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.